Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jesopari dari kelas Manajemen 22J. Akan mempresentasikan tentang pendanaan hybrid, mata kuliah Manajemen Keuangan. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Apa sih pendanaan hybrid? Yaitu pendanaan hybrid menggabungkan elemen ekuitas atau saham dan utang atau pinjaman untuk memenuhi kebutuhan biaya. Tujuannya adalah memberikan fleksibilitas finansial bagi perusahaan. Mengapa sih penting? Yaitu menyediakan sumber dana alternatif untuk mengelola risiko dan mendukung pertumbuhan bisnis, cocok untuk bisnis yang berada pada tahap pertumbuhan atau memiliki kebutuhan modal besar. Dan yang selanjutnya yaitu karakteristik pendanaan hybrid. Yang pertama yaitu kombinasi utang dan ekuitas, yang kedua manfaat pajak, yang ketiga instrumen konversi, yang keempat fleksibilitas. Yang selanjutnya yaitu jenis pendanaan hybrid, yaitu obligasi konversi, saham preferen, yang ketiga mezzanine financing, yang keempat venture debt, yang terakhir yaitu private equity dan venture capital. Dan yang selanjutnya yaitu keunggulan dari pendanaan hybrid. Yang pertama yaitu fleksibilitas finansial, yaitu perusahaan mengelola leverage atau mengontrol kepemilikan. Yang kedua yaitu diversifikasi sumber dana, yaitu mengurangi risiko tergantung pada satu jenis pendanaan. Yang ketiga yaitu mengurangi beban biaya modal, atau bisa disebut instrumen hybrid sering memiliki tingkat pengembalian yang lebih rendah dibanding ekuitas murni. Yang keempat yaitu akses ke modal lebih besar, yaitu cocok untuk perusahaan yang memerlukan dana signifikan tanpa menyerahkan kendali penuh. Dan yang selanjutnya itu tantangan pendanaan hybrid. Yang pertama kompleksitas struktur, yang kedua risiko konversi, yang ketiga biaya yang lebih tinggi, yang keempat regulasi dan kepatuhan. Selanjutnya itu proses pendanaan hybrid. Yang pertama identifikasi kebutuhan modal, yang kedua analisis risiko dan return, yang ketiga pemilihan instrumen, yang keempat negosiasi dan strukturisasi, yang kelima implementasi dan pengelolaan. Contohnya yaitu yang pertama Tesla pada tahun 2019 penerbitan obligasi konversi senilai 1,6 miliar US dollar untuk mendukung pengembangan model Y. Yang kedua contohnya yaitu bank. Saham preferen digunakan untuk memperkuat modal untuk memenuhi persyaratan regulasi Basel III. Yang ketiga yaitu startup magazine financing digunakan untuk ekspansi tanpa kehilangan kendali penuh. Yang keempat yaitu startup Indonesia yang digunakan oleh seperti Gojek untuk memperkuat kerja modal sambil tetap mempertahankan struktur ekuitas. Selanjutnya itu studi kasus Tesla dan obligasi konversi. Tujuannya yaitu pendanaan proyek pengembangan produk baru, strukturnya yaitu obligasi dengan opsi konversi ke saham pada harga tertentu, dan hasilnya membantu Tesla meningkatkan modal tanpa langsung menciptakan dilusi ekuitas. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu pendanaan hybrid menawarkan solusi fleksibel untuk pembiayaan, menggabungkan manfaat utang dan ekuitas, cocok untuk perusahaan dengan kebutuhan modal besar dan fokus pada pertumbuhan. Yang kedua yaitu rekomendasinya, yaitu analisis pertumbuhan modal sebelum memiliki instrumen hybrid, libatkan konsultan atau pakar keuangan untuk strukturisasi, gunakan pendanaan hybrid sebagai bagian dari strategi diversifikasi modal. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.